Allah, 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 ya Allah. Manusia yang Allah berikan naungan di padang mahsyar pada saat tidak ada payung, pada saat tidak ada naungan, pada saat tidak ada pelindung dari teriknya matahari yang menghancurkan kulit manusia. Siapa mereka yang mendapatkan naungan itu? Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil. Salah satu orang nanti yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar adalah pemimpin yang adil. Kalau dia adil, dia dapat naungan. Namun kalau dia zalim, kalau dia tidak menegakkan keadilan, maka Allah pasti akan azab pemimpin-pemimpin zalim itu dengan azab yang sangat dahsyat. Wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar yang dahsyat itu adalah pemuda-pemuda yang tumbuh di usia muda itu dalam ibadah kepada Allah. Pemuda-pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ibadah. Bukan pemuda-pemuda yang menjadikan masa mudanya bergelimang maksiat. Bukan pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya dalam perkara yang sia-sia. Pemuda yang mendapatkan naungan Allah adalah pemuda yang tumbuh di usia mudanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ia rindu kepada masjid, ia cinta kepada masjid, sehingga ringan langkahnya datang ke masjid melaksanakan salat jamaah, ringan langkahnya datang ke masjid menghadiri majlis-majlis ta'lim, ringan langkahnya ke masjid menghadiri masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan naungan Allah. Seperti Ashabul Kahfi, mereka ridha berpisah dari anak keturunannya, mereka ridha berpisah dari keluarganya, mereka ridha ikhlas meninggalkan hartanya karena Allah. Karena andai mereka tidak meninggalkan hartanya, andai mereka tidak meninggalkan keluarganya, maka siapa yang akan melanjutkan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala? Wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar adalah seorang lelaki yang diajak berzina, diajak melakukan perbuatan fahisyah oleh wanita berpangkat, oleh wanita yang memiliki harta, oleh wanita yang cantik. Namun sanggup ia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Pemuda seperti itulah, lelaki seperti itulah juga yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah lalu dia rahasiakan sedekahnya sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia bersedekah dalam keadaan terang-terangan, dia juga bersedekah dalam keadaan tidak diketahui manusia. Dia ikhlas apapun keadaannya untuk membagikan hartanya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan adalah pemuda yang berzikir mengingat Allah pada saat sunyi. Lalu kemudian dia menangis meneteskan air mata karena menyesali dosanya. Dia tangisi maksiatnya, dia tangisi kesalahannya, dia takut kepada Allah. Lalu dia menangis. Orang seperti itulah yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti. Dalam satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 amal yang kalau seandainya diamalkan oleh seorang manusia maka dia pun akan mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar. Salasun man kunna fihi adallahu Allahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 amal yang kalau diamalkan oleh seorang hamba maka niscaya Allah akan berikan dia naungan di bawah teriknya matahari di padang mahsyar. Apa amal itu? Apa 3 amal yang diajarkan oleh baginda Nabi? Al-wudu'u fil makarih,
berwudu di waktu yang tidak menyenangkan, berwudu di waktu kondisi di mana sangat dingin, di waktu subuh itu dingin. Siapa yang berwudu di waktu subuh, siapa yang berwudu di waktu terik panas matahari lalu dia berwudu, dia ridha, dia ikhlas berwudu di waktu yang tidak menyenangkan, maka orang itu akan mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar. Wal masyu ilal masjidi fi dhulmi. Amal yang kedua yang menjadikan seseorang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar adalah orang yang berjalan berangkat ke masjid di waktu gelap. Subuh itu adalah waktu yang gelap. Subuh itu adalah waktu yang dingin. Subuh itu adalah waktu nyenyak kita tertidur. Subuh itu adalah waktu kita enak sedang menikmati tempat tidur kita yang empuk. Subuh itu adalah waktu di mana kita terbuai oleh mimpi. Barang siapa yang bangun, menggerakkan kakinya, dia hadirkan hatinya, dia ambil air wudhu, dia langkahkan kakinya berangkat ke masjid di waktu gelap, maka dia juga adalah orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Amal yang ketiga yang menjadikan seseorang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar yang dahsyat itu adalah wa it'amul ja'i', memberi makan pada orang yang lapar. Kadang-kadang ada orang yang diakibatkan oleh kelaparan bisa meninggal dunia, lalu kemudian kita hadir memberi makan pada orang yang lapar, maka selamatlah jiwa orang yang lapar itu. Oleh karena kita selamatkan satu jiwa manusia, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa gara-gara kita memberikan dia satu makanan, memberikan dia sebungkus nasi, memberikan dia sembako, lalu kemudian tersambung hidupnya, maka siapa yang memberi hidup pada satu manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Maka mumpung kita masih di dunia, marilah kita isi hidup kita ini dengan kebaikan, kita isi hidup kita ini dengan istighfar, kita isi hidup kita ini dengan taubat, kita isi hidup kita ini dengan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah tuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.